Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Laila Tasya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai titrasi asam basa. Yuk, simak videonya. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian titrasi asam basa. Yang kedua, memahami macam-macam kurva titrasi asam basa. Yang ketiga, merancang kegiatan praktikum titrasi asam basa. Yang keempat, memahami persamaan rumus titrasi asam basa. Berikut ada cuka 25%. Apakah benar cuka tersebut memiliki kadar 25%? Caranya bagaimana ya? Tersebut bisa diketahui dengan cara titrasi asam basa. Apa itu titrasi asam basa? Titrasi asam basa adalah teknik penentuan konsentrasi larutan asam atau basa berdasarkan konsentrasi larutan asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya. Ada istilah-istilah yang digunakan dalam titrasi asam basa. Yang pertama ada titik ekuivalen. Titik ekuivalen ini terjadi ketika H+ habis bereaksi dengan OH- secara stoikiometri. Selanjutnya ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini terjadi ketika ada perubahan warna pada larutan dan proses titrasi dihentikan. Selanjutnya ada titran. Titran ini adalah senyawa yang berada di buret, sedangkan titrat adalah senyawa yang berada di labu Erlenmeyer. Selanjutnya ada kurva-kurva titrasi asam basa. Yang pertama ada kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Yang kedua ada kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Yang ketiga, ada kurva titrasi asam kuat dengan basa lemah. Yang keempat, ada kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Yang kelima, ada kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah. Dan yang terakhir ada kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Kalian bisa melihat perbedaannya dari kata-kata yang ada di samping kurva tersebut. Selanjutnya ada alat dan bahan titrasi asam basa. Yang pertama ada statif, klem, buret, Erlenmeyer, corong kaca, larutan asam, aquades, indikator, larutan basa, dan juga ada pipet tetes. Nah, alat-alat ini sangat diperlukan dalam praktikum titrasi asam basa. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Nah, yuk masuk praktikum. Sebelumnya, jangan lupa untuk menggunakan jas lab, masker, dan juga sarung tangan. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah memasukkan larutan basa ke dalam buret menggunakan corong kaca. Oh iya, jangan sampai lupa ya, bawahnya dikasih wadah glass maker. Tapi kenapa ya salah? Berikut penjelasannya. Ternyata seharusnya buret dan statif ini diletakkan di tempat yang lebih rendah daripada tubuh kita agar menghindari resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Penggunaan corong ini juga bertujuan untuk memasukkan larutan basa dengan benar dan tidak tumpah-tumpah. Setelah larutan basa sudah dimasuki ke dalam buret, selanjutnya larutan asam ini dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Namun sebelum dititrasi, kita harus meneteskan terlebih dahulu indikator. Indikator yang kita gunakan yaitu indikator PP atau phenolphthalein.
Indikator ini bertujuan untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi ketika titik akhir titrasi. Setelah larutan basa dimasukkan ke dalam buret, begitu pula dengan larutan asam yang dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Jangan lupa untuk meletakkan kertas putih di bawah labu Erlenmeyer. Kertas putih ini bertujuan untuk mempermudah penglihatan perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Ketika proses titrasi dilaksanakan, kita memutar keran buret menggunakan tangan kiri secara perlahan agar cairan basa keluar tetes demi tetes. Sedangkan tangan kanan kita memegang Erlenmeyer untuk menggoyangkannya. Hal ini dilakukan sampai larutan yang berada di Erlenmeyer berubah warna menjadi merah muda seulas. Jika perubahan warna terlalu pekat, menandakan kelebihan titik akhir titrasi. Selanjutnya ada rumus titrasi asam basa. Rumus titrasi asam basa yaitu Ma kali Va kali valensi A sama dengan Mb kali Vb kali valensi B. Untuk keterangannya, M ini ada molaritas atau konsentrasi, V ini volume, Val ini valensi, A kecil adalah asam, B kecil adalah basa. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui sampel BaOH 2 kali sebanyak 25 ml tetap dititrasi oleh 100 ml HCl 0,1 molar. Tentukan konsentrasi sampel tersebut. Jadi diketahui sudah ada volume BaOH 2 kalinya, volume HCl-nya, molar HCl-nya, elektron valensi HCl, dan juga elektron valensi BaOH 2 kali. Nah, jadi tinggal kita masukin angka yang ada di soal. Nah, di sini ada mililiter sama mililiter, kita bisa sama-sama coret aja ya. Jadi 0,1 molar dikali 100 dikali 1 sama dengan molar B dikali 25 dikali 2 sama dengan 10 M sama dengan MB kali 50. Berarti MB ini bernilai 0,2 molar, seperti itu. Sampai di sini dulu video titrasi asam basa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.